Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat apa itu at-tauhid. Atau kita kenal dalam Kitabut Tauhid. Kata kitabun adalah bentuk masdar dari kataba yaktubu kitaban wa katban. Pengertiannya berkisar pada materi al-jam', ini mengumpulkan. Dari kata itu timbul ungkapan takattaba banu fulanin idza ijtama'u. Banu Fulan saling menulis atau membuat perjanjian jika mereka berkumpul. Kata al-katibatu dipergunakan untuk makna segerombolan penunggang kuda, dan kata al-kitabatu bil qalami, menulis dengan pena. Hal itu dikatakan karena berkumpulnya kata-kata dan huruf-huruf. Kata al-kitabu dinamakan demikian karena dia menghimpun atau mengumpulkan apa yang ada di dalamnya. Tauhid itu terbagi menjadi dua. Pertama, tauhid dalam mengenalnya, dalam mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini dikenal dengan ma'rifah. Dan penetapan atau itsbat, yakni bertauhid dalam rububiyah dan nama-nama atau asma dan sifat-sifat. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, tauhid dalam meminta at-talab dan bermaksud mengarahkan tujuan al-qasd, yakni bertauhid dalam keilahiyahan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ibadah kepadanya. Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, adapun tauhid yang diseru oleh para rasul dan karenanya diturunkan kitab-kitab terbagi kepada dua jenis, ya. Ini perhatikan baik-baik bahwasanya at-tauhid para rasul, ya, yang didakwahkan oleh para rasul dan karenanya diturunkan kitab-kitab terbagi menjadi dua jenis. Pertama, at-tauhid dalam pengenalan, yakni kita kenal dengan istilah ma'rifah. Dan penetapan atau itsbat, itu yang pertama, yakni tauhid dalam pengenalan ma'rifah dan penetapan atau itsbat. Kedua adalah tauhid dalam tuntutan talab dan kehendak al-qasd. Yang pertama maksudnya adalah menetapkan hakikat zat Allah Ta'ala, ya, itu yang pertama, menetapkan hakikat zat Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, asma atau nama-namanya. Dia berbicara melalui kitab-kitabnya dan dia berbicara kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang dia kehendaki. Demikian pula menetapkan keumuman atau meratanya ketetapan qada, takdir dan hikmahnya. Dalam hal ini Al-Quran telah berbicara tentang jenis ini dengan jelas, sebagaimana pada awal surah Al-Hadid, surah Taha, akhir surah Al-Hishr.
ya, akhir surah Al-Hasyr, awal surah As-Sajdah, awal surah Ali Imran, surah Al-Ikhlas, ya, surah Al-Ikhlas, seluruhnya dan lain-lain. Yang kedua adalah, itu yang pertama ya. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah makna yang dikandung dalam surat Al-Kafirun dan firman-Nya, katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Ali Imran 64, awal surat As-Sajdah dan akhirnya, awal surat Al-Mu'min pertengahannya, dan akhir awal surah Al-A'raf dan akhirnya. Sebagian besar surat Al-An'am dan sebagian besar surat dalam Al-Quran. Bahkan setiap surah dalam Al-Quran mengandung kedua jenis tauhid ini sebagai saksi dan penyeru kepadanya. Bahwa khabar dalam Al-Quran ada yang berupa penjelasan tentang Allah, asmanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan firman-firmannya. Inilah yang dinamakan dengan tauhid ilmi khabari. Ada yang berupa dakwah, ajakan agar hanya beribadah kepadanya saja yang tidak ada sekutu baginya, dan mencabut semua sesembahan selainnya. Maka yang ini dinamakan dengan tauhid iradi talabi, yakni kehendak dan tuntutan. Ada yang berupa perintah atau amr, larangan atau nahi, dan kewajiban taat kepadanya baik perintahnya maupun larangannya. Inilah yang dinamakan dengan hak-hak tauhid dan penyempurnanya. Ada pula yang berupa khabar atau berita tentang ahli tauhid dan apa yang Allah perbuat terhadap mereka di dunia serta apa yang Dia muliakan bagi mereka di akhirat. Inilah yang dinamakan dengan balasan bertauhid kepadanya. Ada lagi yang berupa khabar atau berita tentang ahli syirik dan apa yang Allah perbuat terhadap mereka di dunia berupa siksaan, dan apa yang akan menimpa mereka nanti di akhirat berupa azab. Inilah balasan bagi orang yang keluar dari hukum tauhid. Jadi Al-Quran secara keseluruhannya membicarakan masalah tauhid, hak-haknya serta balasannya, mengenai syirik, ahli syirik, serta balasan bagi mereka. Demikian penjelasan Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Allah ta'ala alam.